Nama saya Nurmaningsi, guru matematika wajib di SMA Negeri 1 Ciniru dan mengajar matematika wajib kelas 10. Di semester 1 ini Ibu akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Adapun yang akan Ibu ajarkan di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini, Ibu akan memberitahukan bahwa kita masih menggunakan kurikulum 13, yaitu terdiri dari KI dan KD. Sedangkan kompetensi dasar dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel yaitu 31 menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Yang 41-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Sedangkan untuk pencapaian indikator kompetensinya atau indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang nomor 1 menjelaskan konsep nilai mutlak, kedua membuktikan sifat-sifat nilai mutlak, kemudian 3 menjelaskan persamaan nilai mutlak, dan 4 menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Kemudian ada peta konsep tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yaitu di situ mencakup konsep nilai mutlaknya, nilai mutlak sebagai jarak bilangan dari 0, kemudian mencakup juga fungsi nilai mutlak, kemudian bentuk aljabar yang sederhana dari nilai mutlak, kemudian sifat-sifat nilai mutlak itu sendiri. Di situ terdiri dari mencakup persamaan dan pertidaksamaan. Untuk persamaan nilai mutlak mencakup konsep persamaan nilai mutlak, yang kedua menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kemudian permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Sedangkan untuk pertidaksamaan dari nilai mutlak mencakup konsep pertidaksamaan nilai mutlak, menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian pemecahan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke konsep nilai mutlak. Kalian mungkin baru mendengar dari nilai mutlak itu sendiri. Untuk memahami konsep nilai mutlak, perhatikan ilustrasi berikut. Kalian mungkin pernah menjadi anggota pramuka di SMP, dan sekarang juga di SMA mungkin kalian akan menjadi anggota pramuka sebagai penegak. Ilustrasi ini digambarkan dengan seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris dari posisi diam, kemudian si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah lagi ke belakang, kemudian dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan lagi, dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Nah, dari ilustrasi tersebut, kalian mungkin bertanya-tanya, posisi terakhir anak tersebut ada di mana? Atau mungkin ada penjumlahan, ada pengurangan, atau bagaimana? Dari cerita di atas dapat diambil permasalahan. Boleh kalian menanyakan tentang berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir. Yang kedua, boleh saja ditanya, di manakah posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam? Berapa langkah ke depan atau berapa langkah ke belakang? Untuk menjawab permasalahan di atas, akan diberikan gambar oleh Ibu garis bilangan. Kalian masih ingat kan garis bilangan? Itu mencakup semua bilangan real. Di garis bilangan itu kalian
tahu bilangan apa saja. Bilangan real itu terdiri dari banyak bilangan irasional dan rasional. Rasional dibagi lagi dengan bilangan segala macam, dan irasional biasanya tidak bisa berbentuk A per B, sedangkan rasional bilangan yang bisa dinyatakan dalam A per B. Dari gambar di atas tadi, kita misalkan bahwa anak itu mulai diam di X, yaitu sama dengan 0, adalah posisi anak pramuka tadi diam. Sehingga banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir, kalau dilambangkan dengan nilai mutlak, lambang dari nilai mutlak itu pagar kiri dan kanan dari bilangan tersebut. Karena pertama anak melangkah 2 langkah ke depan, maka ditulis nilai mutlak 2 ditambah dengan langkah ke belakang anak tersebut, yaitu nilai mutlak dari negatif 4. Ke belakang kita posisikan dengan negatif. Kemudian langkah lagi ke depan 3 langkah, yaitu dengan dilambangkan nilai mutlak 3. Kemudian ditambah lagi ke belakang lagi, yaitu dilambangkan dengan 2 langkah, yaitu dilambangkan dengan nilai mutlak negatif 2. Maka nilai mutlak 2 adalah 2, nilai mutlak negatif 4 adalah 4, nilai mutlak 3 adalah 3, dan nilai mutlak negatif 2 adalah 2. Maka kalau dijumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 11. Maka anak pramuka tersebut melangkah sebanyak 11 kali ke depan maupun ke belakang. Kemudian posisi anak pramuka tersebut terakhirnya di mana? Nah, posisi karena kita tidak berbentuk dalam nilai mutlak, yaitu posisi 2 langkah ke depan ditambah dengan 4 ke belakang, berarti dikurangi 4. 2 dikurangi 4 menjadi 2. Kemudian ditambah lagi 3 ke depan, maka posisinya menjadi posisi ada di negatif 2. Kemudian melangkah lagi ke 3, berarti posisi ada di angka 1. Kemudian melangkah lagi 2 langkah ke belakang, posisi dari 1 menjadi 2 langkah menjadi ke negatif 1. Maka hasil dari anak pramuka tersebut yaitu posisinya ada di negatif 1, yaitu 1 langkah ke belakang dari nilai 0. Kita lanjutkan konsep nilai mutlak suatu bilangan. Konsep nilai mutlak dari suatu bilangan, misalkan nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan nilai mutlak X. Dibacanya nilai mutlak X, tandanya yaitu nilai mutlak dari X, tandanya itu pagar 2 kiri dan kanan. Didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X adalah atau sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Ini di sini ada contohnya, suatu garis bilangan. Kemudian ada jaraknya juga di situ. Jarak 3 dari 0. Berarti 3 langkah dari 0 ke kanan adalah 3, sehingga nilai mutlak 3 sama dengan 3. Sedangkan yang bertanda merah, jarak ke kiri dari 0 berarti adalah 3 juga, berarti 3 langkah, sehingga nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Perhatikan tabel berikut. Misalkan X-nya 2, jarak X dari 0, jarak 2 dari 0 adalah 2. Maka nilai mutlak 2 sama dengan 2. Sedangkan jika X-nya sama dengan 0,
Jarak 0 dari 0 adalah 0. Maka nilai mutlak 0 adalah sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika X-nya negatif 2, maka jarak negatif 2 dari 0 adalah 2. Maka nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nah anak-anak, nilai mutlak dari sembarang bilangan X adalah bilangan real. Ibu ulangi, nilai mutlak dari sembarang bilangan X elemen bilangan real dinotasikan dengan nilai mutlak. Didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X adalah X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X adalah negatif X jika X-nya kurang dari 0. Contohnya anak-anakku, A nilai mutlak 5 sama dengan 5. Karena nilai mutlaknya 5, maka 5 lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang B, nilai mutlak negatif 9. Karena di dalam nilai mutlak negatif 9, maka X-nya berarti kurang dari 0. Maka nilai mutlak dari negatif 9, kita kalikan dengan negatif dikalikan negatif, maka menjadi positif. Jadi nilai mutlak dari negatif 9 karena kurang dari 0 hasilnya 9. Kemudian yang C, nilai mutlak 2 akar 3 dikurangi 3. Karena kita masih menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu X jika X lebih dari sama dengan 0 memenuhi. Kemudian yang nilai negatif 2 akar 3 ditambah 3 tidak memenuhi. Jadi nilai mutlak 2 akar 3 dikurangi 3 hasilnya yaitu 2 akar 3 dikurangi 3. Bisa dipahami anak-anakku? Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari nilai mutlak. Berikut ini beberapa sifat nilai mutlak. 1. Nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak akar X sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian yang nomor 3, nilai mutlak dari X dikuadratkan sama dengan nilai mutlak negatif X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Terbukti bahwa yang nomor 1 contohnya nilai mutlak negatif 3 sama dengan nilai mutlak 3. Ekuivalen dengan 3 sama dengan 3. Maka terbukti. Kemudian yang kedua contohnya nilai mutlak 4, karena di situ nilai mutlak 4 dijadikan akar dari 4 kuadrat, maka ekuivalen dari akar 4 kuadrat itu sama dengan 4. Maka hasilnya 4. Terbukti, ternyata terbukti. Kemudian nilai mutlak 5 dikuadratkan yaitu 5 kuadrat, berarti 25. Sama dengan nilai mutlak negatif 5 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Berarti ekuivalen dengan 25 sama dengan 25. Maka terbukti. Kemudian yang keempat, untuk sembarang X di mana Y elemen bilangan real, maka berlaku nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Kemudian yang B, nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak X dikalikan dengan nilai mutlak Y. Yang C, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi Y, di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang D, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Kemudian yang E, nilai mutlak X dikurangi Y,
lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Untuk membuktikannya, yang sifat dari nomor 4 itu, nomor A, contohnya nilai mutlak 5 dikurangi 3 itu sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 5. Ekuivalen, karena 5 dikurangi 3 sama dengan 2, nilai mutlak 2 itu sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 5 sama dengan nilai mutlak negatif 2. Maka hasilnya ya 2 sama dengan 2. Kemudian yang nilai mutlak B, X dikalikan Y. Nilai mutlak X dikalikan Y contohnya 6 kali 2. Nilai mutlak 6 kali 2 kita jabarkan dengan nilai mutlak 6 dikalikan dengan nilai mutlak 2. Nilai mutlak 6 dikalikan nilai mutlak 2 sama dengan 12, yaitu sama dengan nilai mutlak 6 dikalikan 2. Kemudian yang C, nilai mutlak 4 dibagi dengan negatif 2. Kemudian sama dengan nilai mutlak 4 dibagi dengan nilai mutlak negatif 2. Hasilnya negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya nilai mutlak negatif 2. Kemudian nilai mutlak negatif 4 dibagi nilai mutlak negatif 2, hasilnya juga 2. Jadi nilai mutlak negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan nilai mutlak negatif 4 dibagi dengan negatif 2, yaitu 2 sama dengan 2. Kemudian yang D, nilai mutlak 5 ditambah negatif 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 5 ditambah dengan nilai mutlak negatif 2. Ekuivalen dengan 5 ditambah negatif 2 hasilnya 3. Nilai mutlak dari 3 yaitu 3. Sedangkan nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak negatif 2 sama dengan 7. Maka 3 adalah kurang dari sama dengan 7. Kemudian yang E, nilai mutlak 5 dikurangi dengan negatif 2 lebih dari sama dengan nilai mutlak 5 dikurangi nilai mutlak negatif 2. Ekuivalen nilai mutlak 7. 7 dari mana? 5 ditambah negatif 2. Nilai mutlak 7 sama dengan 7 dan lebih dari sama dengan nilai mutlak 5 dikurangi nilai mutlak negatif 2. 5 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 7 lebih dari sama dengan 3. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memahaminya, dan kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita berlatih ke soal-soal dari nilai mutlak itu sendiri. Terima kasih dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.